Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mencari dan menemukan saham-saham yang bisa menghasilkan return 30% per tahun. Nah, tips and trick-nya gimana, nyariknya gimana, dan juga bagaimana risk dan portfolio manajemennya agar kita bisa maximize return sambil meminimalisir resiko. Jadi saya asumsikan gini, Anda memang senang ya melakukan treasure hunting dan Anda memang berkomitmen untuk melakukannya. Jadi yang saya maksud gini, bukan hanya uang yang Anda komitmen, Anda taruh investasikan, terus Anda berharap tiba-tiba jadi besar dari aktivitas investasi, tapi juga Anda punya komitmen waktu ya, karena dari pengalaman saya memang untuk menemukan saham-saham yang kayak gini memang perlu sedikit extra effort. Yang saya maksud tuh gini, Anda komitmen waktu untuk cari, menganalisa ya, membaca. Jadi hal kayak gitu tuh harus rutin kita lakukan, karena kita seringkali nggak tahu kapan opportunity itu tiba-tiba muncul gitu. Kalau misalnya saya tahu ya saya akan nunggu aja waktunya. Tapi kan kadang-kadang ide itu muncul pada saat kita baca tentang artikel tertentu, kita baca tentang di koran atau segala macam, nemu beberapa harta karun ya, treasure seperti itu. Nah, karena itu proses treasure huntingnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau memang mau mendapatkan treasure, harus enjoy prosesnya, proses melakukan treasure hunting tersebut yang seperti saya katakan. Jadi kalau misalnya Anda nggak suka prosesnya, nggak suka proses melakukan treasure hunting ya, anggap aja ini seperti petualangan mencari harta karun gitu. Jadi kan itu exciting ya. Kalau misalnya Anda nggak demen prosesnya ya nggak bisa dapat. Tapi kalau misalnya Anda enjoy prosesnya, Anda konsisten ngelakuin ya, saya yakin banget Anda pasti akan nemu harta karun di pasar saham. Nah, pertama-tama kita mesti tahu dulu bahwa saham-saham yang saya maksud di sini itu ada habitatnya. Jadi habitatnya itu saya maksudnya begini, biasanya saham-saham yang returnnya tinggi itu perusahaan-perusahaan kecil, bukan perusahaan-perusahaan besar. Kecuali ya kalau misalnya pas waktu market crash 2020 kemarin, 2018, 2015, 13, 2008 itu mungkin ya dapat beberapa perusahaan yang bagus banget, harganya lagi murah banget ya, Anda beli itu return 30% per tahun tuh bisa achieve. Tapi dalam kondisi, asumsikan dalam kondisi normal seperti tahun-tahun yang normal, untuk nyari saham yang returnnya 30% per tahun atau mengcompound portofolio Anda return dengan return 30% per tahun, itu biasanya diisi oleh portofolio saham-saham yang kecil. Portofolio saya sekarang juga kebanyakan mostly oleh saham yang kecil gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya mengcompound portofolio 30% per tahun dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya ada 3 kategori saham yang menurut saya itu bisa memberikan return di atas 30% per tahun. Jadi pertama, itu ada yang namanya fast grower. Ini adalah saham-saham yang pertumbuhan penjualan dan labanya itu tinggi. Jadi bisa jadi produk atau jasanya itu dapat market share ya, gain market share. Lalu kalau misalnya nemu perusahaan kayak gini dan ketemu terus hutangnya atau debt-nya itu rendah, jadi beda ya, beda antara debt dengan liabilities. Kalau misalnya debt itu adalah hutang berbunga, misalnya hutang obligasi, hutang bank dan sebagainya yang mengandung beban bunga. Kok liabilities berarti total hutang seluruhnya, ada hutang usaha, hutang pajak segala macam gitu. Kalau bisa ketemu perusahaan-perusahaan yang hutang berbunga yang kecil atau debt yang kecil, bisa jadi Anda menemukan harta karun. Jadi kayak misalnya contohnya ya tahun 2020 kemarin misalnya ada perusahaan kecil namanya Metrodata gitu. Jadi perusahaannya masih kecil, termasuk small caps, tapi kalau misalnya Anda lihat ya dalam 5 tahun terakhir sebelum 2020, 2015 sampai 2020, perusahaannya tumbuhnya kencang sekali. Bahkan dalam 10 tahun terakhir juga perusahaannya tumbuhnya kencang sekali. Pertumbuhannya bisa 39% per tahun secara CAGR. Jadi hutangnya kecil, bisnis distribusi, peralatan TIK, dan semakin digitalisasi semakin banyak orang butuh kan. Jadi ini salah satu contohnya, cirinya perusahaan-perusahaan yang dia punya prospek market ke depan yang besar sekali dan juga dia bisa mengcapture prospek itu ya, akhirnya dia bertumbuh dengan luar biasa. Lalu yang kedua itu adalah saham cyclical. Jadi ini saham yang naik dan turun itu tergantung dengan siklus ekonomi atau siklus dari produknya yang dijual gitu. Misalnya kayak batu bara, dia tergantung dengan harga batu bara, nikel ya tergantung dengan harga nikel, kemudian kelapa sawit juga demikian, properti juga demikian ya. Karena kan orang nggak setiap tahun beli properti, ketika ekonomi lagi bagus ya orang beli properti gitu. Kalau terus ada otomotif juga demikian, orang nggak setiap tahun beli mobil, tapi kalau misalnya kondisi ekonominya lagi bagus ya optimis dia beli mobil gitu. Nah, kalau misalnya cyclical, triknya itu adalah Anda beli pada saat kondisi buruk. Jadi waktu harga komoditas itu lagi jelek, hancur-hancuran, waktu batu bara di $50 ya, waktu kelapa sawit di harga rendah. Jadi Anda fokusnya tuh membeli ketika kondisi ekonomi lagi buruk. Nah, karena gini, harga komoditas itu dia tidak akan turun lebih rendah daripada produsen yang paling efisien. Jadi kalau misalnya produsen yang paling efisien saja sudah rugi, dari gross marginnya dia sudah rugi, ya kemungkinan besar produksi akan turun. Kalau misalnya produksi turun, barang menjadi langka, harganya akan naik lagi. Jadi supply demand-nya dinamikanya seperti itu. Nah, dengan begini kamu bisa tahu kalau misalnya, jadi gini, kalau misalnya ada satu trik lagi. Jadi Anda menunggu ketika, bukan hanya ketika dia turun, tapi ketika dia sudah mulai berbalik arah. Jadi mulai sudah ada tanda-tanda pemulihan dari harga komoditas, ya Anda baru bisa entry. Itu boleh juga gitu. Jadi Anda tunggu sebentar. Nah, dengan begini Anda sudah yakin bahwa
pemulihan itu sudah ada di depan mata. Ya, Anda lihat harga batu bara sudah naik ya, atau harga kelapa sawit sudah naik, atau daya beli masyarakat sudah naik, ya Anda baru mulai berpikir untuk berinvestasi di batu bara, di kelapa sawit, di properti, di otomotif dan sebagainya. Dengan begini Anda sudah tahu bahwa kinerja perusahaan itu akan bagus. Nah, contohnya saat kita membeli ABMM, kita beli itu perusahaan batu bara, harga batu bara sudah meningkat, tapi harga ABMM masih di situ-situ aja. Dan ya memang ada kenaikan, tapi kenaikannya itu tidak luar biasa, tapi naiknya masih dikit. Beda dengan yang lain gitu. Jadi makanya kita masuk ABMM ini perusahaan batu bara, dan ternyata setelah batu bara naik drastis, kinerja ABMM juga naik drastis. Nah, akhirnya ya ABMM juga menjadi salah satu saham yang mencetak bagger di portofolio kita. Lalu yang ketiga adalah saham turnaround. Nah, ini adalah menurut saya yang paling high risk sih. Menurut saya itu paling high risk karena seringkali most turnarounds don't turn around gitu. Jadi itu sering yang dikatakan oleh Peter Lynch. Jadi triknya adalah menunggu ketika turnaround itu sudah benar-benar terjadi. Jadi kita nggak betting bahwa dia akan turnaround, tapi kita lihat dari kacamata kita, lihat secara jelas bahwa ini saham sudah turnaround, baru kita akan masuk. Nah, jadi ini ciri-cirinya gini. Awalnya kondisi perusahaan tuh buruk ya. Jadi misalnya bisnisnya tuh buruk, cenderung merugi ya, industrinya tuh jelek, kayak contoh deh. Kayak misalnya perusahaan shipping gitu ya. Perusahaan shipping tuh kalau misalnya teman-teman pelajari ya, dulu itu tuh bisnis yang buruk sekali. Jadi beban depresiasi kapal tuh tinggi sekali ya. Kemudian pemerintah sudah memberikan namanya asas kabotage, tapi untuk melindungi shipping di Indonesia, tapi banyak perusahaan industri shipping itu juga nggak untung gitu. Kenapa? Karena beban depresiasi yang besar, kemudian bebannya besar sekali lah, biayanya besar sekali. Nah, ini bisnis yang dijauhi orang. Terus tiba-tiba suatu hari waktu terjadi COVID, banyak perusahaan shipping harus tutup karena kan nggak ada penjualan gitu kan. Banyak perusahaan yang harus tutup, gulung tikar, tapi tiba-tiba ekonomi jalan lagi, dan supply dari kontainer itu kan awalnya segini, terus karena banyak perusahaan shipping tutup jadi segini misalnya. Terus demand-nya meningkat karena ekonomi berputar kembali. Akhirnya apa? Supply sedikit, demand besar, akhirnya harga kontainer menjadi naik. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika harga kontainer naik drastis luar biasa, perusahaan-perusahaan shipping kontainer seperti misalnya SMDR dan juga Temas itu menikmati windfall profit namanya, windfall profit. Jadi dari sini bisnis yang awalnya tidak terlalu menarik ya, kinerjanya biasa-biasa saja, cenderung merugi ya, labanya sedikit, mendadak tiba-tiba ketika harga kontainer naik ya, perusahaan shipping seperti SMDR juga Temas itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, jadi itu kisah kalau misalnya perusahaan yang turnaround. Saya jarang sih berinvestasi mencari yang turnaround karena saya menunggu bahwa turnaround itu benar-benar sudah terjadi baru kita akan. Dan juga dalam perjalanan saya jarang sekali, kecuali yang SMD dan Temas ini ya, yang menurut saya benar-benar worth it karena kita bisa lihat harga kontainernya udah jadi berapa. Meskipun shipping ada cyclicality-nya juga, tapi menurut saya lebih ke turnaround ya, karena kan dulu shipping itu bukan jelek banget ya, maksudnya tidak terlalu menarik. Harga kontainernya segitu-segitu aja, labanya segitu-segitu aja, terus tiba-tiba ketika kontainer naik drastis karena ada siklus seperti ini. Nah, jadi itu tadi 3 jenis saham yang teman-teman bisa cek ya. Jadi ketika teman-teman baca sebuah perusahaan, Anda baca annual report-nya, Anda baca laporan keuangannya, di kepala tuh udah harus mikir ini masuk yang mana. Ini masuk yang cyclical, ini masuk fast grower, atau ini masuk yang turnaround. Kalau misalnya nggak masuk 3-tiganya, ya udah skip gitu. Kalau misalnya menurut Anda ini nggak bagus, ya udah skip, cari yang lain. Jadi dengan begini teman-teman, mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman makin rajin baca, setiap hari baca, pastilah ada nemu gitu. Ada aja nemu saham-saham yang tidak terlalu diapresiasi market, tapi ini lagi bagus, sahamnya bagus gitu. Karena kita nemu aja, kayak misalnya terakhir kita kan nemu Medco gitu. Banyak orang takut sama Medco karena hutangnya gede segala macam. Padahal kita enggak. Ini perusahaan lagi mengakuisisi aset yang bagus sekali, yaitu Conoco. Akhirnya kita dapat untung juga besar dari situ. ABMM juga demikian. Jadi ada beberapa kadang opportunity itu muncul ketika kita membaca, kita analisa gitu. Nah, semoga 3 jenis saham ini bisa membantu teman-teman dalam menyusun portofolionya. Dan kalau misalnya saya risk managementnya gimana? Kalau misalnya risk managementnya ini adalah Anda cek mana yang Anda paling yakin, terus Anda hit paling besar di situ. Memang risk management saya tidak terlalu pakem ya, tidak terlalu firm, tapi saya pribadi sih pikir udah Anda fokus 3 saham saja, tapi 3-tiganya ini Anda benar-benar pahami. Udah pilih salah satu, 3-nya, 1 turnaround, 1 cyclical, 1 fast grower misalnya. 3-tiganya Anda hit 30%, 30%, sisa 10% cash. Ya boleh juga gitu. Up to you. Yang penting Anda yakin pada apa yang Anda beli, Anda hit big di situ, dan Anda tinggal nunggu. Sambil Anda ikuti kinerjanya, Anda pantau kinerjanya dari kuartal ke kuartal. So, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day. Bye-bye.